Shalom, saudara sahabat GKI dimanapun saudara berada saat ini. Saya Karsten Anindya Putri Kasih sedang menjalani proses kependetaan di GKI Purbalingga dan senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala GKI hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau kembali mempercayakan kehidupan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini kami ingin melalui hari ini dengan terang firman Tuhan yang akan menuntun, mengajari kami, mendidik sekaligus menginspirasi kami untuk tetap tinggal diam di dalam kehendak-Mu. Inilah Tuhan setiap seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 4. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan saya saat ini ada hook atau gantungan baju atau bisa juga dipakai untuk menggantungkan benda yang lainnya yang secara berat mungkin tidak terlalu berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasanya ketika Bapak Ibu Saudara akan memasangkan ataupun menempelkan benda ini ke satu permukaan, apakah saudara akan langsung menempelkannya begitu saja? Bisa jadi, tetapi banyak dari kita kemudian sebelum kita menempelkan benda ini atau masang benda ini, kita terlebih dahulu melihat, kita meraba apakah tembok ini berkapur, apakah dinding kamar mandi kita sedang dalam keadaan yang basah, apakah kemudian juga dinding lemari kita cukup kuat untuk ditempelkan benda ini sehingga benda ini akan kuat menanggung beban yang akan ditanggungkan kepadanya. Saudara, seringkali kita memperhatikan terlebih dahulu permukaan di mana kita akan menempelkan barang ini. Karena di mana kita akan menempelkan, di mana kita akan melekatkan, di mana kita akan merekatkan benda ini akan mempengaruhi seberapa kuat dan seberapa lama benda ini akan menahan, akan menanggung beban yang dibebankan kepada benda kecil ini. Benda kecil ini kemudian membawa kita pada satu refleksi. Dalam hidup ini, di tengah kehidupan yang kita lalui, yang penuh dengan lika-liku, yang penuh juga dengan pergumulan, kepada siapakah kita melekatkan kehidupan kita? Kepada siapakah kita menyandarkan kehidupan kita? Saat kita salah sandaran, maka akan lemah dan kemudian terjatuh, membuat benda ini dan juga barang-barang yang tergantung padanya akan terjatuh. Menjadi pertanyaan juga untuk kita. Jangan-jangan saat kita gampang putus asa, saat kita mudah kecewa, saat kita merasa diri tidak mampu atau minder, disitulah kita sedang salah bersandar. Kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan sang sumber pertolongan kita, tetapi kita bersandar pada orang lain ataupun sesuatu yang mungkin dalam kacamata kita tampak kokoh, tapi sebenarnya rentan, tidak kuat sekuat saat kita bersandar kepada Allah.
Karena itu kisah Daud hari ini dari bacaan yang kita baca saat ini kembali mengajak kita untuk melekatkan hidup kita pada sandaran yang tepat. Kita melihat lagi perjalanan hidup Daud. Kalau kita membaca kembali kitab Samuel, kita akan mendapati bahwa hidup Daud dipenuhi oleh tekanan musuh. Belum lagi saat itu juga ia ditekan dari Saul yang berusaha mencoba untuk membunuh diri Daud. Tetapi apa yang terjadi? Saat itu dia merasakan syukur. Melalui bacaan kita saat ini dia merasakan syukur. Karena dia merasakan kesempatan di mana Allah telah melepaskan tekanan-tekanan itu. Allah telah menolong dia untuk bisa menanggung segala beban kehidupan Daud saat itu. Saat ia ditekan oleh musuh-musuhnya, juga saat ia ditekan oleh Saul. Karena keirian Saul terhadap keberhasilan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi dan menyertai Daud. Dia tidak meninggalkan Daud sendiri. Dia selalu bersama dengan Daud. Itu sebabnya di dalam bacaan kita Daud bersyukur. Daud mengaku bahwa Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Daud hidup melekat kepada Tuhan, sehingga ia dimampukan untuk bisa menanggung setiap beban persoalan kehidupannya. Tentu kita berbeda daripada Daud, dalam arti kita memiliki pergumulan kita masing-masing. Saat hari ini kita kembali membuka mata kita kembali diizinkan untuk melalui hari yang baru. Artinya kita juga kembali diizinkan untuk bisa menghadapi persoalan pergumulan yang saat ini sedang menjadi pergumulan beban kita. Mari kita melekatkan hidup kita pada sandaran yang tepat. Seberat apapun beban hidup yang saat ini saudara sedang alami, mari kita menyandarkan kehidupan kita pada Sang Juru Selamat, pada Allah gunung batu kita yang kokoh, yang tidak akan goyah selama-lamanya. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Karena itu jangan paksakan diri kita untuk melekat pada sesuatu, pada orang yang kita tahu benar bahwa manusia pasti punya keterbatasan. Karena itu mari kita melekatkan hidup kita pada Allah, Sang Gunung Batu dan keselamatan kita, yang tidak akan membiarkan kita jatuh apalagi tergeletak. Selamat belajar untuk terus berserah, melekatkan hidup kita pada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Selamat melanjutkan hidup anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, gunung batu dan keselamatan kami, inilah Tuhan setiap kami yang sudah siap untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Buatlah kami menjadi berani sekaligus semangat untuk bisa menghadapi kehidupan ini bersama, melekat kepada Tuhan yang menolong kami, mampukan kami untuk tetap teguh sekalipun beban pergumulan hidup kami tidak mudah. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Karena kami tahu kepada siapa kami bersandar. Inilah Tuhan setiap kami ingin berjalan bersama dalam pimpinan-Mu. Amin.